Banyak orang yang gampang sekali menuduh orang lain salah, itu pasti kurang ngaji. Pasti. Saya berani mengatakan pasti itu. Kalau orang ngajinya lengkap, nggak mudah. Karena apa? Saya menukil beberapa hal, kayak misalnya kemarin itu ada di YouTube yang kemudian memprotes zikir kok Allah itu bukan zikir. Ya Allah, ini kalau diteraskan panjang lagi Pak. Nah, memang ada salah satu fatwanya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu bukan zikir dan ikutin oleh ulama-ulama yang ada di Saudi saat ini dan diikutin oleh orang-orang yang ngaji di sana atau belajar di sana, dibawa ke Indonesia itu loh. Nah, padahal satu tok Ibnu Taimiyah yang berfatwa itu, ribuan ulama yang masyhur mengatakan itu tidak bid'ah atau tetap dianggap dalilnya juga lengkap. Ya, kuatan yang mana yang 1000 dengan yang 1? Saya ngikut yang 1000 Pak. Saya ikut yang 1000. Nah, yang paling akhir, menggerakkan badan ketika berzikir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman serta Islam yang tetap bersemayam kokoh di dada kita, dimuliakan oleh Allah karena istiqomah dalam taat, dalam melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan dimuliakan oleh Allah tersebab kita senantiasa dijauhkan dari berbagai bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih menganugerahkan nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani hingga pagi hari ini, tepatnya tanggal 3 Maret bertepatan dengan berapa Sya'ban? Berapa Sya'ban? 22 ya. Berarti kita kurang lebih sepekan lagi memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ada yang tadi berbisik ke saya, Ustadz gak berasa ya, tahu-tahu kok sudah mau Ramadan. Itu faktornya kita terlalu betah di dunia Pak. Jujur gak jujur emang iya. Sesuatu kalau terlalu betah gak berasa. Saking betahnya tahu-tahu Ramadan lagi. Padahal baru kemarin Ramadan. Coba saja gak betah. Kalau nggak betah pasti berasa lama. Jangankan kau setahun. Setahun. Sebulan berasa setahun. Sehari berasa sebulan. Saking betahnya kita. Saking betahnya kadang kita nggak tahu. Kadang ada sesuatu yang pasti tapi kita paling takut. Sesuatu yang hak tapi kita nggak demen. Sampai-sampai dalam sebuah kisah jenaka, Abu Nawas pernah teriak di tengah pasar, aku benci yang hak dan aku senang kebatilan. Kata Abu Nawas, ya hampir ditabokin orang sepasar. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Setelah diseret, aku benci yang hak. Maksudnya apa? Al-mautu haqqun. Mati itu hak. Tapi benci atau enggak? Suka atau enggak? Enggak. Ya kan? Nah sementara hiburan-hiburan yang gak jelas itu batil, tapi disenengin. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum di mana Allah memberikan kita kesempatan kalau mau dijadikan aji mumpung ya aji mumpung. Mumpung kita masih dikasih sehat. Mumpung kita masih dikasih hidup. Mumpung masih dikasih segala kesempatan-kesempatan yang Allah berikan pada kita. Ada yang harus prioritaskan
di dalam kita beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kajian yang ringan tapi penting. Pagi hari ini saya berikan kepada jamaah semua dan saya sudah share di grup Al-Ikhlas. Monggo silakan yang mau melihat. Keutamaan berzikir setelah sholat fardu. Fadilatul adhkar ba'da sholatil maktubah. Juga ada urutan zikirnya setelah sholat 5 waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ada sesuatu dalam hidup ini yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Ia merupakan sesuatu yang sangat berharga, namun orang-orang yang berharta belum tentu dapat membelinya. Karena tidak dijual belikan. Namun orang yang tidak berharta dapat mencapainya. Apa itu? Tidak lain adalah ketenangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan adalah sesuatu yang paling dicari oleh manusia. Dan kita mesti bersyukur sebagai orang yang beriman, punya Islam, punya iman, karena telah diberikan jalan oleh Allah bagaimana cara meraih ketenangan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram dengan apa? Bidzikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui ada saat yang sangat-sangat berharga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terlalu sayang kalau dilewatkan, terlalu sayang kalau diabaikan. Waktunya adalah setiap selesai sholat 5 waktu. Ketahui, baca Al-Quran istimewa, mulia, agung, dan luar biasa pahalanya. Tapi ketika kita selesai sholat 5 waktu, bukan baca Al-Quran yang dianjurkan. Yang dianjurkan apa? Zikir. Dan zikir ba'da sholatil maktubah itu sangat-sangat luar biasa keutamaannya yang bisa kita raih. Dan dari berzikir setelah sholat 5 waktu diantaranya momentum untuk bermunajat, momentum untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Minta ampunannya. Untuk apa? Minta ridhonya. Dan yang ketiga, minta rahmatnya. Pernah saya sampaikan di sini, kalau minta sama Allah itu jangan terlalu detail, karena Allah Maha tahu. Ya Allah, minta rumah yang hadapnya ke timur, pintunya kanan kiri, kamarnya ada sekian, nggak perlu. Ya, minta ke Allah itu jangan detail-detail begitu, Pak. Minta sama Allah, ya Allah, minta ampunannya, minta ridhonya, dan minta rahmatnya. Sebab kalau Allah udah mengampuni dosa kita, maka pintu keridhaan Allah sudah terbuka. Kalau pintu taubat sudah diterima, ridhonya Allah pun sudah terbuka untuk kita, maka rahmat Allah pasti akan tercurahkan kepada kita. Itu kunci, Pak. Jadi jangan minta yang, kalau ke Allah minta yang kunci-kuncinya saja, insya Allah. Nah, di antara yang zikir sekaligus mengandung doa yang luar biasa adalah yang ada di dalam bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW setelah sholat 5 waktu. Dan ini di pertemuan yang lalu ada yang pernah minta, Ustaz tolong dijelaskan kembali. Walaupun sebagian sudah mempraktekkan agar lebih semangat lagi, agar lebih termotivasi lagi, ternyata amalan, ternyata zikiran yang kita baca sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setelah kita sholat itu yang pertama kali
setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dibaca apa? Istighfar. Baik. Yang dibaca adalah istighfar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An Sauban radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insyarafa min sholatihi istighfara salasan. Dengerin baik-baik. Diriwayatkan dari Sauban, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya, maka beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Nah, jadi membaca istighfar 3 kali itu adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfarallaha fi duburi kulli sholatin 3 marratin faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diriwayatkan dari Al-Barra. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristighfar kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 3 kali, salah sama marratin, dengan istighfar yang berbunyi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa janji Allah? Ghafarallahu azza wa jalla dzunubahu wa in kana qad farra minaz zakhfi. Maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun dosanya sebesar dia lari dari medan perang. Tuh Pak. Nah, jadi untuk selesai sholat subuh dan maghrib di dalam kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi, kalau mengucapkan istighfar jangan astaghfirullah tok, tapi disempurnakan dengan sifat Allah Al-Azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, minimal 3 marrah yang dituntun oleh Nabi di bab ini 3 kali. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok di sini cuma 3 kali, bukannya di hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari lebih banyak min 70 marrah, dari 70 kali. Itu boleh dipraktekkan kapan saja, gak mesti harus setelah sholat 5 waktu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beristighfarnya seperti yang standar kita selama ini mempraktekkan, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya memang itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pernah juga kita mendengar di masjid-masjid yang di kampung biasanya itu istighfarnya pakai paket lengkap, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk guru, orang tua, dan saudara-saudara seiman. Lengkap banget seperti apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, terus wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhina wal ikhwanina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu punya dasar enggak Pak Ustaz? Baik, dengerin baik-baik. Kalau ada yang beristighfar seperti itu, rujukannya ini. Di surat Muhammad ayat 19 ada firman Allah yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah,
Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah illallah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa kalian. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang mukmin laki dan mukmin perempuan. Nah, berarti kalau kita memohonkan ampun, istighfarnya lengkap banget. Kalau pakai rujukannya dalil ini, boleh atau boleh? Boleh atau boleh? Ngomong boleh aja susah. Boleh. Ya, lengkap kok. Memang tidak ada kekhususan setelah sholat 5 waktu. Tapi kalau ada yang mempraktikkan seperti itu, jangan bilang nggak ada dalilnya, gitu loh. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat peristirahatanmu. Nah, untuk istighfar. Selanjutnya, setelah baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah, ya Pak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Tadi berapa kali? 3. Berarti paket hemat. Nah, kalau subuh dan maghrib dianjurkannya 10 kali. An Abdurrahman bin Khanmin Al-Ash'ari mursalan, ini hadis mursal, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla ayyan syarifa wa yasniya rijlahu min salatil maghribi was subhi. Dengerin baik-baik. Barang siapa yang sebelum pindah dari tempat sholatnya dan masih dalam posisi duduk tasyahud akhir pada waktu sholat maghrib dan sholat subuh, min sholatil maghribi was subhi, jadi masih posisi duduk seperti tasyahud, belum berubah nih. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu biyadikal khair. Ada yang menyebutkan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Asyra marratin, 10 kali. Kutiba lahu bi kulli wahidatin asyru hasanatin. Maka keistimewaannya adalah Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan dari setiap 1 kali bacaan, dan dihapus dari dirinya 10 kesalahan. Subhanallah, ditulis 10 kebaikan dari 1 kali baca, dan 10 keburukan dihapus. Kutiba lahu bi kulli wahidatin asyra hasanatin wa mukhiyat anhu asyru sayyiatin. Sampai di situ belum. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan Allah mengangkat derajat dia 10 tingkat derajat kemuliaan. Wa kanat khirzan min kulli makruhin wa khirzan minasyaitonir rajim wa lam yakhilla li dhanbi yudrikuhu illa syirka wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafduluhu yaqulu afdalu mimma qala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan itu akan menjadi penjaga dirinya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang 10 kali itu akan menjadi penjaga bagi dirinya dari apa? Segala sesuatu yang tidak diinginkan dan dari godaan syaitan atau dari gangguan syaitan, entah bentuknya sihir dan lain sebagainya. Nah, walam yakhilla li dhanbin yudrikuhu illa syirka. Tidak ada suatu dosa yang tertinggal pada dirinya kecuali dosa syirik. Dosanya diampuni, Pak. Kalau memang ada. Kalau tidak ada dosa syirik, ya insya Allah bersih. Iya, maksudnya doa tadi, bacaan tadi menjadi seorang yang orang yang membaca tadi akan menjadi orang yang amalnya paling utama. Tidak ada yang bisa melampauinya kecuali orang itu membaca bacaan yang sama. Wah, subhanallah. Nah, sekarang kita udah tahu. Jadi jangan sia-siakan, jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Setelah kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Biasanya dilanjut baca apa? Allahumma ajirni atau ajirna. Nah, ajirni untuk sendiri. Dhamirnya untuk ku. Kalau ajirna imam karena mimpin jamaah, ya Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Boleh. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali tadi, Pak? 3 kali juga? Oh, 7. Kalau 7 berarti standar. Karena memang yang diperintahkan oleh Nabi, idza shalaita subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas. Disebutkan di sini dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, apabila engkau selesai sholat subuh maka sebelum engkau bicara apapun dengan seseorang, baca apa? Allahumma ajirna minan nar 7 marratin, 7 kali. Fa innaka immitta min yaumika dzalika kataballahu laka jawaron minan nar. Jika engkau ditakdirkan pada hari itu meninggal, maka engkau ditetapkan oleh Allah kataballahu laka jawaron minan nar. Allah menetapkan engkau bebas dari panasnya api neraka. Wa idza shallaital maghrib faqul qabla an takallama ahadan minan nar Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau habis maghrib bacanya Allahumma inni as'alukal jannah. Cuman kadang kita tahunya ya satu aja, Allahumma ajirni minan nar ya. Halo? Bener gak sih? Maghribnya kita baca Allahumma inni atau Allahumma inna as'alukal jannah atau nas'alukal jannah. Nah, jadi karena kita kebiasaan seolah-olah hanya itu saja, padahal bagaimana kalau dibaca semua-muanya Ustaz? Ya maghrib ya subuh. Boleh. Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar wa nas'alukal jannah. Boleh. Boleh. Daripada lupa lebih baik dibaca baik subuh maupun maghrib. Sama 7 marratin. Fa innaka immitta min lailatika kadaballahu azza wa jalla jawaran minan nar. Sama kalau kita baca setelah maghrib Allahumma inni as'alukal jannah, kok ditakdirkan malamnya meninggal dipanggil oleh Allah, maka Allah tetapkan dia bebas dari panasnya api neraka. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, ditambahkan di berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW. Biasanya setelah Allahumma ajirni minan nar, kita baca Allahumma antas salam gitu ya. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini sebenarnya ada tambahan kesempurnaan yang biasa kita baca. Kalau di dalam hadisnya cukup simpel. Rasulullah SAW idza arada ayan syarifu min sholatihi istighfarullahi salasa marratin. Setelah istighfar 3 kali, Rasulullah juga baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan yang lain meriwayatkan hadis ini. Di dalam kitab Fathul Rabbani yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dijelaskan. Ketika Rasulullah ditanya, kaifal istighfaru? Bagaimana kami beristighfar ya Rasulullah? Bagaimana lafaz istighfar itu ya Rasulullah? Maka beliau pun kemudian menjawab, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, jadi kalau kita baca astaghfirullah tok misalnya pun sudah cukup. Tapi kami, guru-guru kami khususnya mengajarkan ketika baca istighfar sempurnakan dengan lafaz al-azim. Itu yang ada termaktub dalam kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraha minas salati wa sallama qala, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau kemudian mengucapkan salam, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
Apalagi biasanya yang dibaca oleh Nabi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda wa la yanfa'ukal jaddi minkal jadd. Hafal enggak Pak? Di pesantren kami anak-anak kecil, anak SD itu dari kelas 1 SD apalagi udah kelas 6 itu hafal banget Pak. Tapi biasanya ada dikasih intonasi biar anak-anak enggak gampang lupa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ukal jaddi minkal jadd. Itu hafal semua anak-anak. Nah, anak-anaknya hafal, insya Allah jamaah Al-Ikhlas hafal semua. Amin ya robbal. Nah, kalau nggak hafal berarti harus mondok lagi. Maksudnya ngaji lagi gitu loh Pak. Gitu kan. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi dan dahsyat sekali Pak kalau ngelihat artinya. Subhanallah. Ya Allah, tiada orang yang dapat menahan apa yang Engkau berikan dan tiada orang yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan. Tiada yang memberi manfaat, kemuliaan orang-orang yang mulia kepada yang selain Engkau. Dan tidak ada wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang sudah menjadi ketentuan Engkau. Subhanallah. Itu doa yang luar biasa deh Pak. Maka jangan ditinggalkan. Nah, makanya saya sudah share di grup, monggo silakan. Yang belum hafal bisa dihafal itu. Insya Allah. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid-masjid perkotaan, di komplek-komplek perumahan, biasanya memang nggak ada yang saya bahasanya maaf. Kalau saya titenin bahasa mana Pak? Saya perhatiin gitu loh. Saya perhatiin. Jarang sekali imam masjidnya yang lengkap nuntun jamaahnya, zikir lengkap. Kok kemudian setelah Allahumma antas salam baca Fatihah dari Al-Ikhlas, Falak bin Nas, jarang sekali nemu. Nah, padahal kalau toh ada yang membaca itu, ada rujukannya, ada. Dengerin baik-baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan saya untuk membaca an aqra'a bil muawwidat dubri kulli shalah. Rasulullah memerintahkan saya untuk membaca surat-surat perlindungan setiap usai sholat. Al-muawwidatain, al-muawwidat itu apa coba? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di dalam kitab Fathul Rabbani juga dijelaskan. Ini yang meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini banyak. Dan kata Imam An-Nawawi fil Adhkar, fayambaghi ayyuqra'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq qul rabbin nas. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, jangan qul a'udzu birabbil falaq an-nas dari Al-Ikhlas. Dari Al-Ikhlas. Berapa Al-Ikhlasnya? 3 kali, Falak bin Nas sekali-sekali. Nah, nyambung ke Al-Fatihah. Kok nyambung ke Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah setelah sholat memang ada tuntunannya. Dengerin dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitab wa ayatal kursi wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Hafal nggak nih Pak? La ilaha illa huwal azizul hakim, innad dina 'indallahil islam. Terus qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Terus tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Apa ada tuntunannya? Wa qulil hamdu ila hisab. Tadi saya baca. Siapa yang membaca itu kata Rasulullah? Ini diriwayatkan oleh Haris bin Umar.
Di dalam kitab Irsyadul Ibad di Sohifah 19 dijelaskan, Pak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya suratul Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian lafaz syahidallah, ayat yang berbunyi syahidallah sampai kemudian inna dina indallahil Islam, qulillahumma malik, itu ayat ke-2627 surah Ali Imran. Mu'allaqatin ma bainahunna wa bainallahi hijabun qulna ya rab atuhbituna ila ardika wa ila ma yu'sika. Bacaan ini itu menggantung antara hambanya dan Allah, seperti ada hijab, hingga kemudian pahala bacaan ini matur kepada Allah, ya Rabb, apakah pahala ini akan engkau lempar ke bumi atau kepada mereka yang maksiat kepada engkau? Allah kemudian menjawab, bi khalaftu la yaqra'ukunna ahadun dubru kulli salati illa ja'altul jannah maswa. Demi kemuliaanku, kata Allah, demi kemuliaanku, kata Allah, tidak seorang pun yang membaca engkau itu tadi syahidallah, Al-Fatihah, ayat kursi sampai bighairi hisab tadi, tidaklah seorang yang membaca engkau kecuali aku jadikan surga tempat kembalinya. Subhanallah. Yang saya demen dari hadis ini adalah disebutkan di sini ala ma kana fihi itu, kalau bahasa Indonesianya ini begini, Pak. Tidak peduli seperti apa keadaan orang tersebut, bagaimanapun keadaan orang tersebut, itu Allah loh yang Nabi yang menyampaikan. Jadi kalau kita baca itu, yang membela kita di hadapan Allah, maksudnya memintakan syafaat, maksudnya loh. Itu pahalanya ayat itu yang kita baca setelah sholat. Nah, biasanya kalau di guru-guru kami itu yang membaca paket lengkap zikir itu memang pagi dan sore, maghrib dan subuh gitu loh, Pak. Nah, itu subhanallah, saya demen banget baca hadis ini. Karena apa? Apakah sampai di situ saja? Tidak. Wa askantuhu khadiratul qudsi wa nadhartu ilaihi bi'ainil maknunah fi kulli yawmin 70 marrah wa qadaitu lahu kulli yawmin 70 hajah wa adnaha al-maghfirah wa azzatahu min kulli aduwin wa hadasa wa nasratahu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW disebutkan di sini, aku akan tempatkan orang tersebut di tempat yang suci. Aku akan memandangnya setiap hari sekurang-kurangnya ampunan dariku, dan aku akan menolongnya dari musuhnya serta setiap orang yang ingin berbuat dengki atau hasud kepadanya. Oh, subhanallah. Lengkap sekali ya janji Allah lewat Rasulnya untuk mereka yang membaca ini. Nah, maka punten-punten saya dan keluarga serta anak-anak didik kami di pesantren, kalau maghrib dan subuh mah usahakan baca ini, Pak. Nah, mudah-mudahan setelah Bapak Ibu tahu keutamaannya bacaan-bacaan ini, tidak meninggalkannya. Soal bacaannya nanti berjamaah atau tidak, nggak masalah, itu bab lain lagi. Bacaannya berjamaah dipimpin oleh imam atau tidak, itu bab yang lain. Tapi ini adalah tuntunan dari Nabi, bahwa ada tuntunannya bacaan-bacaan seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah memegang pundaknya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan beliau kemudian bersabda, ya Mu'ad, inni la uhibbuka, wahai Mu'ad, sungguh aku mencintai engkau. Faqala Mu'ad, maka kemudian sahabat Mu'ad pun berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk. Kemudian sahabat Mu'ad pun berkata, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi penebus dirimu, sungguh saya pun mencintai engkau. Maka Rasulullah kemudian berpesan, usika ya Mu'ad, aku berpesan kepada engkau, la tada'anna fi duburi kullu sholatin antaqul. Aku berpesan kepada engkau wahai Mu'ad untuk selalu membaca di setiap selesai sholat. Jangan engkau tinggalkan apa?
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jangan ditinggalkan nih Pak. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba, tolong hamba ya Allah ala dzikrika, untuk selalu ringan dalam mengingatmu, dalam berzikir kepadamu, mengerjakan segala perintah-perintahmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur atas segala nikmatmu, wa husna ibadatik, dan baguskanlah ibadah-ibadahku kepada Engkau ya Rabb. Wah subhanallah. Ini kelihatannya simpel tapi dahsyat sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bacaan-bacaan itu, kita baca tasbih berapa? 33 kali. Kemudian hamdalah 33 kali. Takbir 33 kali. Kalau ini insya Allah sebagian jamaah pun sudah sering mendengar dalilnya atau hujjahnya dari an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbahallaha fi dhubri kulli salatin salasan wa salasina. Siapa yang bertasbih kepada Allah pada setiap selesai salat 33 kali. Kemudian wa hamidallahu salasan wa salasina, dan bertahmid kepada Allah, wa hamidallah salasan wa salasin 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasin, dan takbir sebanyak 33 kali. Kemudian wa qala tamamal mi'ah, selanjutnya disempurnakan dalam hitungan 100. 3 kali 3 kan baru 99 Pak. Nah, disempurnakan ke 100-nya la Allahu akbar kabira, boleh disambung dari situ. Wa hamdulillah katsira, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadiahnya apa untuk mereka yang baca tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, dan disempurnakan dengan kalimat tauhid la ilaha wahdahu la syarikalah ini. Maka disebutkan di sini hufirat khotoyahu wa in kanat mislu zabatil bahr. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya, segala kesalahannya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wah subhanallah. Mbok yo jangan sok sibuk kemudian buru-buru salam pret. Tahu salam pret Pak? Habis sholat sok sibuk. Tahu ngejar apa sih ya? Ngejar hutang atau dikejar-kejar hutang? Saya nggak tahu itu loh. Ada yang lebih penting, dan ini jaminannya dunia akhirat, bukan hanya dunia. Loh kita lewatkan. Kadang kita dibilang cerdas, kalau modelnya begitu ya nggak cerdas, dibilang nggak cerdas, ya yang kita diingatkan, selalu dikasih tanbih oleh banyak kiai ustadz di majelis taklim. Loh kok kadang kita melewatkan kesempatan-kesempatan emas yang luar biasa yang Allah berikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi itu disuruh selesai ya. Baru mulai ya? Iya dah. Lagian itu bikin 5 menit lagi. 5 menit kali ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya juga di sini menyampaikan sekelumit tentang hukum mengeraskan suara dalam berzikir. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'as sauti bidzikri khina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyaringkan atau mengeraskan suara dengan berzikir ketika orang sudah selesai mengerjakan sholat yang wajib adalah sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idan sorofu bidzalika idza sami'tuh. Aku dapat mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan demikian itu apabila kebetulan aku mendengarnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah mengeraskan? Karena apa? Zaman itu belum ada pengeras seperti zaman sekarang. Kenapa Rasulullah mengeraskan? Wakilah, menurut
Kiai kami, guru kami ketika kami ngaji, salah satu yang menjelaskan ini adalah Hadrat Syekh Mbah Maimun Zubair. Dan mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar kajiannya Gus Bah, itu sama apa yang saya sampaikan. Kenapa Rasulullah mengeraskan? Karena apa? Zaman itu umat semakin banyak, umat semakin memenuhi Masjid Nabawi. Ketika Nabi tidak berubah posisi duduknya dari menghadap kiblat, kemudian beliau balik kanan, atau kemudian mengeraskan bacaan zikirnya, dikhawatirkan banyak umat di belakang menganggap Rasulullah masih dalam posisi sholat, makanya dikeraskan beliau itu. Nah makanya di sini disebutkan hina yansirifun nas minal maktubah, itu kana ala ahdi Rasulillah, sudah ada mengeraskan suara dalam berzikir itu dari zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain disebutkan kuntu a'rafu inqida'i sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku dapat mengetahui Rasulullah udah selesai sholat atau belum dengan apa? Bacaan takbirnya memang kencang gitu loh. Jadi kebayang kalau Nabi itu silent gitu loh. Banyak umat yang di belakang yang misalnya jamaah sholat yang ketinggalan namanya apa? Masbuk. Masbuknya mending kalau masbuk 1 rakaat. Lah masbuk tahiyat akhir ya. Nungguin dikiranya masih sholat. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita yang memilih yang silent, yang diem karena yang tanpa suara, ya enggak apa-apa. Tapi jangan kemudian menganggap yang ada suaranya dianggap tidak ada tuntunannya. Kemudian ada juga setelah selesai tasbih kemudian membaca kalimat tauhid la ilaha illallah afdhalul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah, begitu ya? Ada ya? Kalau di di kampung-kampung atau masjid-masjid bukan di komplek-komplek biasanya tetap ada itu. Walaupun enggak banyak jumlahnya tetap ada. Kalau tidak salah di Al-Muhajirin juga mempraktekkan afdhalul dzikri la ilaha illallah, begitu ya. Nah, saya lihat dari jauh ada Pak Haji Dedet. Nah, itu biasanya mempraktekkan. Ada tuntunannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhahu kal qamar lailatal badr. Siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali, maka kelak datang di hari kiamat mukanya bercahaya seperti seperti bulan purnama. Oh, subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'ata wa tis'ina baban minal bala'i adnaha alhammu. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah dapat menolak dari pembacanya 99 pintu bencana. Yang paling rendah adalah dijauhkan dari kedukaan. La ilaha illallah. Nah, dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, disebutkan di sini kita mengucapkan la ilaha illallah, maka ketahuilah ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala, Allah itu akan menyambut ucapan kita ketika kita ngucapin la ilaha illallah. Apa yang difirmankan oleh Allah? Shadaqa abdi, hambaku benar. Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ushidukum ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah oleh kalian, kata Allah, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa orang tersebut yang dulu maupun yang sekarang. Oh, subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, paling akhir. Terus bagaimana dengan ketika kita melihat orang zikir sambil menggerakkan badan? La ilaha illallah. Sebenarnya ini panjang tapi saya nukil sedikit aja biar kita nggak suka berkomentar sesuatu yang kita nggak tahu
ilmunya, Pak. Karena apa? Kata Imam Ghazali, andai orang-orang yang tidak berilmu itu tidak banyak komentar, lebih memilih diam, tentu perbedaan tidak akan terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Kenapa? Kalau orang alim, orang pernah ngaji, ngerti ilmu, tidak akan pernah gampang mudah menyalahkan orang lain, apalagi menuduh bid'ah. Itu nggak bakalan. Adanya orang yang gampang sekali menuduh orang lain salah, itu pasti kurang ngaji. Pasti. Saya berani mengatakan pasti itu. Kalau orang ngajinya lengkap, nggak mudah. Karena apa? Saya menukil beberapa hal, kayak misalnya kemarin itu ada di YouTube yang kemudian memprotes zikir kok Allah itu bukan zikir. Ya Allah, ini kalau diteraskan panjang lagi, Pak. Nah, memang ada salah satu fatwanya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu bukan zikir dan diikutin oleh ulama-ulama yang ada di Saudi saat ini dan diikutin oleh orang-orang yang ngaji di sana atau belajar di sana, dibawa ke Indonesia itu loh. Nah, padahal satu tok Ibnu Taimiyah yang berfatwa itu, ribuan ulama yang masyhur mengatakan itu tidak bid'ah atau tetap dianggap dalilnya juga lengkap. Ya, kuatan yang mana, yang 1000 dengan yang 1? Saya ngikut yang 1000, Pak. Saya ikut yang 1000. Nah, yang paling akhir, menggerakkan badan ketika berzikir. Sedikit saja. Ini yang dinukil dari fatwanya Al-Khalili ala madhab Imam Syafi'i. Alimtu annal harakata fi dzikri. Aku paham, aku ngerti, aku tahu bahwa menggerakkan badan ketika berzikir, wal qiraah, dan membaca Al-Qur'an disebut wala makruha, laisat muharramah wala makruha. Itu bukan perkara haram atau makruh, bal hiya matlubah. Akan tetapi zikir tetap dianjurkan dalam semua kondisi, baik dalam keadaan berdiri, qaim wa qu'udan wa harakatan wa sukunun. Pokoknya zikir itu dianjurkan dalam semua keadaan, baik berdiri, duduk, berbaring, bergerak, diam, berjalan di rumah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, Sayyidina Ali malah mensifati zikir para sahabat dalam sebuah kalamnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, para sahabat itu apabila mereka berpagi-pagi berzikir kepada Allah dengan badan bergerak atau bergoyang seperti bergoyangnya dahan pohon pada hari yang berangin, lembut. La ilaha illallah. Nah, itu yang kemudian dipraktekkan oleh orang-orang yang berzikir ala thariqah gitu loh, Pak. Nah, jadi zikir pun enggak asal zikir, bukan asal gerakan, memang ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Nah, contoh misalnya, apakah pernah diajarkan oleh Rasulullah? Pernah. Baik, ini simak baik-baik, ini terakhir. Dengarkanlah perkataanku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian suatu saat bersabda kepada Ali, wahai Ali, dengarkanlah perkataanku 3 kali. Lalu tirukan pula 3 kali. Lalu aku Sayyidina Ali mendengarkan. Kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, seraya menoleh ke kanan pada kalimat nafi. La, ke kanan tuh. La, kalimat nafi itu la ilaha illallah. Nah, dan menoleh ke kiri pada kalimat isbat dalam keadaan memejamkan matanya. La ilaha illallah. Jadi ada gerakan seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi bukan asal goyang, yang goyang ya juga bukan badannya, kepalanya. Gitu. Terus yang goyang pinggangnya, itu beda lagi, Pak. Yang goyang itu kemana ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada tuntunannya. Yang ngajarin siapa? Rasulullah. Yang pertama kali diajari siapa? Sayyidina Ali. Maka rata-rata rujukan dari tuntunan-tuntunan zikir kepada Allah dalam jalan thariqah itu sanadnya sampai Sayyidina Ali. Nah,
Imam Nawawi pun kemudian mengatakan bergerak atau bergoyang, dalam arti bergoyang layaknya orang zikir, bukan goyangnya orang-orang yang penyanyi dangdut, Pak. Itu tidak melanggar hukum syara kecuali gerakan wanita dengan lenggak-lenggok dan tidak senonoh, dan diperbolehkan menyenandungkan syair dan zikir. Makanya banyak syair-syair pujian kepada Nabi maupun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nukilkan dari kitab Minhajul Abidin wa Umdatul Muttaqin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Silahkan.